Berdasarkan beberapa masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sitaro pun melaksanakan rapat dengar pendapat bersama tenaga kesehatan, diantaranya dokter-dokter spesialis yang tersebar di 2 rumah sakit daerah Sitaro, diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah Batulingi, Tagulandang, dan RSUD Lapangan Sawang. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro, John Pontoyanus. DJP menyebutkan bahwa dalam rapat dengar pendapat ini pihak DPR sangat mengharapkan penjelasan para dokter spesialis mengenai pelayanan dan tindakan dalam hal penanganan pasien. Salah satu dokter spesialis penyakit dalam yaitu Dr. Alan James pun menyebutkan bahwa dengan jujur pihaknya belum memberikan pelayanan yang baik. Persiapkan tindakan itu tidak langsung, itu harus ada persiapan cek obat dan lain-lain, jadi perlu waktu yang cukup dan stabilisasi pasien, karena untuk melakukan operasi meskipun tidak sudah siap tapi ada kondisi yang tidak stabil, kita akan tunda-tunda lagi. Harles Bawole menuturkan terkait solusi agar pelayanan dapat maksimal. Dalam hal ini Ketua Komisi 2 pun memberikan masukan agar bila mana mungkin bisa dokter spesialis karena ada 2 orang pun dapat memaksimalkan 3 hari dalam seminggu untuk pelayanan kepada masyarakat. Dan ditanggapi oleh Dr. Marlin bahwa akan berusaha untuk memaksimalkan pelayanan tersebut. Untuk Pak Dr. Alan, untuk Dr. Marlin, izin Pak Ketua tolong ditanggapi, boleh nggak seminggu itu karena 2 orang sudah komunikasi mau melakukan bahwa 1 minggu 3 kali ya, 3 hari ya, ya memaksimalkan 3 hari seminggu. Saya tanyakan Dr. Marlin dulu, boleh nggak 3 hari itu? Saya juga bilang untuk diri saya sendiri, selama saya masih sehat, saya akan berusaha. Terima kasih, luar biasa ini. Permasalahan-permasalahan yang terjadi serta alasannya mengapa dalam pelayanan selalu pasien dirujuk ke rumah sakit di luar daerah, yaitu karena keterbatasan fasilitas dan kurang optimalnya kehadiran para dokter spesialis. Dalam hal ini, mereka juga membuka peran ganda untuk kegiatan praktek di luar daerah sebagai tenaga dokter spesialis dan juga mengisi kontrak di beberapa RSUD di luar daerah Sitaro. Dalam rapat dengar pendapat ini berbagai dinamika telah terjadi. Dr. Alan James dengan suara lantang menyuarakan apa yang dia rasakan dalam pelayanan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini. Ia juga tak tanggung-tanggung menuturkan bahwa ia pernah menjadi ketua ID Kabupaten Sitaro dan pernah membuka muktamar ID di Aceh. Mau menampilkan uang di atas segala-galanya. Saya tidak ada satu sen pun Pemda Sitaro menyekolahkan saya. Uang saya miliaran. Saya rela bertugas waktu itu tidak ada dokter spesialis di Sitaro. Itu sejarah. Saya diminta oleh Bapak Bupati Pak Tony dan Abang Pak Yuton, kalau boleh supaya ada dokter lagi masuk. Dalam silang pendapat yang berlangsung, Dr. Alan James juga terkesan menilai bahwa pemerintah daerah membeda-bedakan antara ASN dokter dan ASN non-dokter. Ini pun membuat ASN non-dokter menjadi tersinggung. Stanley Langi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sitaro menampik hal tersebut dan mengatakan bahwa ASN dokter dan ASN non-dokter kapasitasnya adalah sama. Jebolan IPDN ini pun mengatakan Dr. James mundur saja jika tidak mampu menjalankan tugas pelayanan karena permasalahan keluhan dari masyarakat yang datang silih berganti. Karena dia bilang ASN ini beda, dokter ini beda dengan ASN biasa. Sebenarnya secara ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN itu ada 2, PNS dan 3K. Terus terkait dengan apa yang disampaikan oleh dokter ini, untuk dalam ASN itu ada nama jabatan. Kita ada pejabat struktural, ada pejabat personal. Ini pun tak luput dari tanggapan anggota legislatif Hieronymus Makainas.
dan seluruh teman-teman yang mengabdi di dinas kesehatan. Terima kasih banyak untuk kehadiran. Sebab kehadiran dari Bapak Ibu saudara-saudara ini adalah wujud tanggung jawab secara bersama-sama yang harus kita kerjakan bagi rakyat yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau. Oleh karena itu, saya tidak akan mengeneralisir permasalahan, tapi saya lebih kepada mengapa keadaan seperti itu ada di sekitar. Juga Semewengan pun turut menanggapi pelayanan kesehatan dari para dokter spesialis ini. Kebidanan ini, ya bagian kebidanan ini yang sering merujuk pasien hamil ke rumah sakit, ya karena terkendala masalah alat. Tapi biasanya dengan melahirkan normal itu di kapal, jadi kita mau tangkap itu seperti apa? Iya. Tak sampai di situ, terjadi lagi silang pendapat antara Dr. James bersama Sekda Sitaro Agustinus Poputra berkaitan dengan pelayanan kesehatan, yaitu diminta mundurnya Dr. James. Umum daerah Batu Dingin dan Belanda bersama staf Bapak Ibu dokter spesialis yang berstatus sebagai disiplin organisasi Sitaro. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Sedikit saya menjelaskan dulu, nantinya mungkin bukan mengatakan bahwa dokter tidak mengerti pemerintahan daerah, mengapa dewan Terpisah pihak tenaga spesialis saat diminta tanggapan sebagai operator terkait pasien yang dirujuk, sang dokter pun mengakui bahwa fasilitas di dua rumah sakit ini sangat kurang, termasuk tenaga ahli anestesi. Ini menyebabkan para anggota DPRD dari fraksi Golkar juga merujuk pasien regulasi yang berlaku, yaitu sesuai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten atau kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota. Dalam pasal 149 juga disebutkan di mana DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi membentuk peraturan daerah, kepada fungsi anggaran dan fungsi pengawasan kesehatan yang belum. Disinilah DPRD sebagai representasi rakyat berkewajiban untuk menerima segala aspirasi dan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat, dan berharap akan itu diadakan rapat dengar pendapat saat ini. Ya, semua orang kan bisa memahami dan mereka kan dokter biasanya lebih ke fungsional, jadi biasanya mereka kan lebih bebas, kurang apel dan sebagainya. Jadi dia punya istilahnya realitas itu kurang karena mereka itu kan lebih kepada fungsionalnya. Nah, itu memang disayangkan hal seperti itu, tapi saya lihat itu emosi sesaat dan saya maklumi sebagai manusia. Tentu saja harus ada. Sebagai pribadi saya tidak masalah. Mungkin kita akan keluarkan teguran supaya itu ada diubah. Dan kedua, kami akan melihat sebenarnya saya akhir tadi itu saya ingin menutup. Maksudnya begini, kalau harus bolak-balik bicara itu, jadi kunci kan hanya minta perbaikan pelayanan. Itu hanya kan kuncinya. Asisten 3 Sitaro Denny Kondoy juga menanggapi terkait regulasi ASN atau penerapan disiplin pegawai yang mengacu pada peraturan yang berlaku bagi aparatur sipil negara yang tidak menuruti aturan atau tidak disiplin dalam menjalankan tugas. John Pontoyanis, Ketua DPRD yang diwawancarai seusai acara RDP ini, mengatakan bahwa rapat dengar pendapat ini digelar untuk mencari solusi seperti apa ke depan dalam upaya perbaikan pelayanan, baik dari pihak tenaga kesehatan, rumah sakit umum daerah juga para dokter spesialis, yaitu dengan memaksimalkan pelayanan kesehatan selama 7 hari atau seminggu masa kerja. Ketua Dewan yang akrab disapa Koyun ini juga meminta agar hal ini menjadi komitmen dalam mengoptimalkan pelayanan para dokter spesialis terkait status mereka sebagai abdi negara untuk mengabdi di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Kami kan
bicara tidak dalam konteks profesi. Terkait dinamika dalam rapat dengar pendapat tersebut, beliau mengatakan bahwa memang benar menurut penilaiannya tidak elok sikap yang ditunjukkan salah satu dokter ahli tersebut dalam rapat hearing ini. Itu sebenarnya menurut kita kan ya kurang elok, tidak etis yang dilakukan karena semua ASN. Sampai saya katakan tadi sebenarnya ini yang bisa memberlakukan ini, mohon maaf ya, anggota DPRD karena memang ada diatur sebagai hak istimewa, yaitu haknya tentang hak imunitas. Teman-teman ASN juga harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengatur mengenai disiplin pegawai pada Nomor 94 Tahun 2021 ini. Serta kiranya para ASN dapat menjaga etika moral, tata krama, dan sopan santun. Selain akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja, para dokter ahli melalui ungkapan dari Dr. James mengatakan bahwa alat penunjang dan juga obat-obatan harus diperbaiki. Beliau juga mengapresiasi rapat dengar pendapat yang diagendakan oleh DPRD Sitaro ini. Kalau DPR itu lembaga perwakilan rakyat, ya apa yang dilaporkan masyarakat, dikeluhkan masyarakat memang tugas mereka untuk menyampaikan, dan kami dari dokter sudah akui bahwa memang kami juga ada kelemahan. Kami akan mencoba perbaiki, tapi jelas memang kalau fasilitas peralatan dan obat-obatan juga tidak tersedia dengan baik atau yang betul-betul memadai, pelayanan kami juga akan terbatas. Oleh karena itu juga selain kami akan memperbaiki diri kami, memperbaiki kinerja kami, ya kami minta juga alat-alat dan obat-obatan yang ada itu betul-betul juga diperbaiki juga sehingga seiring sejalan. Tapi sekali lagi kami apresiasi ya RDPU ini karena justru dengan rapat seperti ini maka permasalahan itu bisa kita cari apa sih yang akar permasalahannya sehingga kita bisa cari solusi. Ketua Dewan berharap kiranya ini dapat diperbaiki dengan harapan pelayanan kesehatan di daerah 47 pulau ini dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan. Dan juga sinergitas para stakeholder terkait sangat diharapkan untuk efektifnya pelayanan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, Jemilah Hutung melaporkan.